Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, berselawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Baiklah, pada kali ini saya Farid Ahmad di kelas PAI 4A SOTP SOTA Model dengan jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di UIN Siswa Riau. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jenis-jenis layanan bimbingan konseling dengan mata kuliah bimbingan konseling, di mana diampu oleh dosen Ibu Suci Habibah MPD Kons sebagai tugas untuk memenuhi UTS. Nah, dalam bentuk sebuah video. Nah, mari kita saksikan. Nah, yang pertama yaitu pengertian dari layanan bimbingan tersebut. Nah, yang pertama yaitu pengertian layanan bimbingan konseling. Layanan bimbingan konseling merupakan proses pemberian bantuan yang diberikan kepada siswa secara terus-menerus agar tercapainya kemandirian dalam pemahaman diri dan siswa dapat mencapai perkembangan yang optimal. Nah, sesuai dengan potensinya sehingga siswa sanggup mengarahkan dirinya sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, baik itu keluarga maupun masyarakat. Nah, dalam dengan visi tersebut, maka misi bimbingan konseling harus membantu memudahkan siswa mengembangkan seluruh aspek kepribadiannya seoptimal mungkin. Nah, sehingga wujudnya siswa yang tangguh dalam menghadapi masa kini dan masa yang akan datang. Layanan bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari pendidikan di Indonesia dalam upaya membantu siswa agar mencapai perkembangan optimal sesuai dengan potensinya. Oleh karena itu, maka pelaksanaan bimbingan dan konseling ini merupakan tanggung jawab bersama antar personel sekolah, yaitu baik kepala sekolah, guru, maupun konselor dan pengawasnya. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis dari layanan bimbingan konseling. Ada 9 jenis layanan bimbingan konseling tersebut. Yang pertama yaitu layanan orientasi. Layanan orientasi merupakan bimbingan ataupun konseling yang memungkinkan peserta didik dan pihak-pihak lainnya yang dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap peserta didik, terutamanya itu bagi orang tua dan sekolah yang baru dimasuki peserta didik tersebut dan memudahkan dan mempelancarkan mereka dalam berperan di lingkungannya tersebut. Layanan orientasi merupakan layanan bimbingan yang dilakukan untuk memperkenalkan peserta didik baru ataupun seseorang terhadap lingkungan barunya, sehingga bagi peserta didik ketidakkenalan ataupun ketidaktahuannya terhadap lingkungan lembaga pendidikan yang baru dimasukinya itu dapat memperlambat kelangsungan proses belajar mereka. Adapun beberapa materi mengenai kegiatan layanan orientasi tersebut. Yang pertama yaitu pengenalan lingkungan dan fasilitas sekolah, pengaturan dan hak-hak serta kewajiban siswa, serta organisasi dan wadah-wadah yang dapat membantu dan meningkatkan hubungan sosial secara siswa. Kurikulum dengan seluruh aspek-aspeknya, peranan pelayanan bimbingan konseling dalam membantu segala jenis masalah dan kesulitan siswa. Nah, pada intinya, tujuan kegiatan tersebut itu memberikan kemudahan penyesuaian diri terhadap pola kehidupan. Kedua, penyesuaian kehidupan tersebut mendukung kebersihan siswa, memberikan pemahaman pada orang tua mengenai kondisi siswa, situasi dan tuntutan sekolah anaknya agar dapat memberikan dukungan yang diperlukan bagi keberhasilan anaknya belajar. Nah, yang kedua itu jenisnya layanan informasi. Layanan informasi yaitu layanan bimbingan yang memungkinkan peserta didik dan pihak-pihak lainnya dapat memberikan pengaruh yang besar pada peserta didik, terutama itu bagi orang tua. Memberikan mereka menerima dan memahami informasi seperti informasi pendidikan dan informasi lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan baik itu sehari sebagai pelajar, anggota keluarga maupun masyarakat. Nah, adapun materi layanannya, yang pertama itu
tugas-tugas perkembangan masyarakat remaja, tertib sekolah, cara bertingkah laku, tata krama dan sopan santun. Yang keempat, nilai-nilai sosial, adat istiadat dan upaya yang berlaku di tengah masyarakat. Yang ketiga yaitu jenisnya layanan penempatan dan penyaluran, yaitu layanan dan bimbingan yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat. Misalnya penempatan di dalam kelas, kelompok belajar, guru atau program studi. Seperti itu. Dan adapun materi dalam layanan tersebut, yang pertama itu penempatan kelas siswa, yang kedua penempatan dan penyaluran dalam kelompok yang sebayanya, yang ketiga membantu dalam kegiatan program khusus sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut. Nah, selanjutnya yaitu jenis yang keempat yaitu layanan bimbingan belajar, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik itu mengembangkan dirinya kenaan dengan sikap, kebiasaan maupun yang lain-lainnya. Materi belajar yang cocok dengan kegiatan dan kesulitan belajarnya serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajarnya. Dan adapun materi-materinya, yang pertama itu mengembangkan pemahaman tentang diri, dua mengembangkan kemampuan berkomunikasi, mengembangkan sikap dan kebiasaan dan siklus belajar, dan mengembangkan secara efektif dan efisien. Nah, yang kelima jenisnya yaitu layanan konseling perorangan, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik tersebut mendapatkan layanan secara langsung, secara tatap muka dengan guru maupun konselor. Dan adapun materinya, yang pertama itu paham sikap, kebiasaan, kekuasaan diri dan kelemahan, bakat, minat serta lain-lainnya. Yang kedua yaitu penetasan kelemahan diri dan pengembangan kekuatan diri. Yang ketiga yaitu mengembangkan kemampuan berkomunikasi, menerima dan menyampaikan pendapat, bertingkah laku sosial baik di rumah, di sekolah dan di masyarakat. Nah, selanjutnya yang keenam, layanan bimbingan secara berkelompok, yaitu layanan bimbingan yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama memperoleh berbagai bahan dari narasumber tertentu yang berguna untuk menunjang kehidupannya sehari-hari, baik individu maupun sebagai pelajar ataupun anggota keluarga dan masyarakat, serta pertimbangan dalam pengambilan keputusannya. Dan adapun materi kegiatannya, yang pertama itu orientasi dan informasi karir, baik itu dunia kerja maupun memperoleh penghasilannya. Yang kedua yaitu pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang baik di sekolah. Dan yang ketiga, pengambilan keputusan dan pelajaran di masa depan. Nah, jenisnya yang ketujuh yaitu layanan konseling secara kelompok, yaitu layanan bimbingan yang memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan yang dialaminya melalui dinamika kelompok. Nah, yang dimaksud dengan dinamika kelompok adalah suasana yang hidup, yang berdenyut, yang bergerak, yang berkembang, yang ditandai dengan adanya interaksi antar sesama kelompok di kelasnya tersebut. Dan adapun materinya, yang pertama yaitu pemahaman kelemahan diri dan penanggulangannya, pengenaan kekuatan diri dan pengembangannya. Kedua, mengembangkan kemampuan berkomunikasi, menerima, menyampaikan dan berpendapat. Dan yang ketiga, mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar dan disiplinnya. Nah, selanjutnya yang kedelapan. Yang kedelapan itu jenisnya layanan medis. Nah, layanan medis ini yakni layanan konseling yang memungkinkan permasalahan atau perselisihan yang dialami klien dengan pihak lainnya dapat dituntaskan dengan konselor dan sebagai mediator, gitu. Dan yang terakhir yaitu layanan konsultasi. Pengertian konsultasi ini dalam DK adalah sebagai suatu proses penyediaan bantuan teknis untuk konselor, orang tua, administrator, dan konselor lainnya dalam mengembangkan identifikasinya dan memperbaiki masalah yang membatasi efektivitas peserta didik untuk sekolahnya. Nah, itu tadi jenis-jenis layanan bimbingan konseling. Dan adapun dari itu ada juga namanya itu kegiatan pendukung dari layanan bimbingan tersebut. Nah, kita akan membahasnya. Nah, yang keempat,
pada selanjutnya ini kita akan membahas mengenai kegiatan pendukung layanan bimbingan dan konseling. Nah, adapun dia yang pertama itu aplikasi instrumentasi data. Nah, apa yang dimaksud dengan itu? Aplikasi instrumentasi data adalah kegiatan untuk mengumpulkan data dan keterangan peserta didik tentang lingkungan peserta didik dan lingkungan lainnya. Nah, yang kedua yaitu himpunan data. Himpunan data itu adalah kegiatan untuk menghimpun seluruh data dan keterangan yang relevan dengan keperluan pengembangan peserta didik. Itulah. Dan yang ketiga yaitu konferensi kasus. Nah, yang dimaksud dengan konferensi kasus ini adalah kegiatan untuk membahas permasalahan peserta didik dalam suatu pertemuan dan dihadiri oleh pihak yang dapat memberikan keterangan dan kemudahan dalam berkomitmen bagi terletasnya dalam perkalian. Nah, yang keempat yaitu kunjungan rumah. Kunjungan rumah ini merupakan kegiatan untuk memperoleh data, keterangan, dan kemudahan dan komitmen dan bagi tertegasnya permasalahan peserta didik melalui kunjungan rumah ke wilayah tersebut. Nah, yang kelima yaitu ahli tangan kasus. Nah, yang ini merupakan kegiatan untuk memperoleh penanganan yang lebih tepat dan tuntas atas kesalahan yang dialami klien tersebut dengan memindahkan penanganan kasus tersebut ke pihak lainnya, seperti itu. Dan yang terakhir, operasional dan penanggulangan hasil kegiatan tersebut. Nah, kegiatan pendukung berfungsi kegiatan ini berfungsi mendukung, membantu penyelenggaraan berbagai layanan bimbingan tersebut. Dalam hal ini berkaitan diingatkan bahwa kesananya layanan bimbingan konseling ini adalah lebih utama daripada kegiatan pendukung. Hal ini tidak berarti bahwa kegiatan pendukung menjadi kurang penting dan tidak perlu dilaksanakan. Nah, pada intinya kesimpulannya dari semua yang saya ceritakan tadi itu adalah layanan bimbingan dan konseling merupakan proses pemberian bantuan yang diberikan kepada siswa secara terus-menerus agar tercapainya kemandirian dalam pemahaman diri dan siswa dapat mencapai perkembangan secara optimal sesuai dengan potensinya sehingga siswa sanggup mengarahkan dirinya sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, baik itu di masyarakat maupun di keluarganya sendiri. Baiklah, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata dan menjelaskannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.